saya untuk mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya mengenai sistem masyarakat dan kebudayaan Islam. Yang pertama, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Niken Puspitasari dengan NIM 2120111760 dan saya sendiri Nesya Salsabila dengan NIM 2120111562. Jadi submateri yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama, pengertian masyarakat Islam. Yang kedua, masyarakat dalam Al-Quran. Yang ketiga, paham kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang keempat, ciri-ciri masyarakat Islam. Yang kelima, konsep kebudayaan Islam. Dan yang terakhir, nilai-nilai kebudayaan Islam. Pengertian masyarakat Islam. Dalam pengertian umum, masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat yang cukup dan mempunyai kebudayaan yang sama. Sementara masyarakat Islam adalah sekelompok orang yang mengamalkan nilai-nilai sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Masyarakat dalam Al-Quran. Yang pertama, kaum. Kaum yang arti akar katanya dari qaf, waw, dan mim memiliki dua makna dasar, yaitu kelompok manusia dan berdiri tegak atau tekad. Berdasarkan hubungan makna yang pertama dan yang kedua di atas, kaum berkonotasi sebagai kelompok manusia yang mengurusi suatu urusan tertentu. Yang kedua, umat. Kata umat terambil dari kata amma yaumu yang berarti menuju dan meneladani. Amma ya ummu gitu. Bacanya gitu ya. Baik, Pak. Dari kata amma yaumu yang berarti menuju dan meneladani. Umat mengandung sejumlah arti seperti bangsa, masyarakat atau kelompok masyarakat agama atau kelompok keagamaan. Yang ketiga, syab. Kata ini terdiri dari 3 huruf, shin, ain, dan ba. Secara umum, kata yang tersusun dari ketiga huruf tersebut mengandung arti mengumpulkan, memisahkan, dan juga memperbaiki. Bentuk jamak dari kata tersebut adalah syu'ub. Secara bahasa, kata tersebut mengandung arti suku besar yang bernasab kepada suatu nenek moyang tertentu. Yang keempat, qabilah. Secara bahasa, qabilah adalah kelompok manusia yang berasal dari satu keturunan. Qabilah dalam ayat Al-Quran menunjuk kepada suku-suku dalam arti umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niken. Yang ketiga yaitu paham kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang pertama ada kesatuan dan persatuan. Memerintahkan persatuan dan kesatuan. Namun kesatuan umat Islam itu tidak berarti dileburnya segala perbedaan atau ditolaknya segala ciri atau sifat yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau bangsa. Al-Quran tidak menuliskan penyatuan seluruh umat Islam dalam satu wadah kenegaraan, tetapi jika perkembangan pemikiran manusia menuntut lain, asalkan tidak bertentangan dengan Islam, maka ia dapat diterima. Next. Yang kedua, asal keturunan. Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari satu keturunan dan bersuku-suku, agar mereka saling berinteraksi satu dengan lainnya. Hal tersebut berarti bahwa Al-Quran mengakui eksistensi pengelompokan berdasarkan keturunan selama tidak menimbulkan perpecahan, dan bahkan Al-Quran memerintahkan untuk memelihara keturunan. Yang ketiga yaitu bahasa. Al-Quran mensinyalir adanya perbedaan bahasa di antara umat manusia, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Rum ayat 22. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa dan keragamannya merupakan salah satu bukti keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Next. Yang keempat, adat istiadat. Di kalangan ulama fikih bersepakat bahwa adat kebiasaan dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, maka ia dapat diterima. Apa bahasa Arabnya? Stop. Bahasa Arabnya apa? Waktu di ijtihad kita terangkan bahasa Arabnya. Yang ngerti? Yang ngerti coba, siapa yang ngerti? Ngomong. Atau huruf, bahasanya huruf. Tapi di situ ada dalil bahwa titik-titik itu dapat menjadi hukum gitu. Al-adatu apa?
muhakkamatun. Adat itu bisa dijadikan hukum. Al-adatu, al-adah, muhakkamah. Ya udah, terus. Yang kelima yaitu sejarah. Unsur kesejarahan sejalan dengan ajaran Al-Quran. Unsur kesejarahan tersebut dapat dijadikan salah satu faktor lainnya paham kebangsaan. Hal tersebut sejalan dengan Al-Quran selama uraian kesejarahan diarahkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Yang keenam yaitu cinta tanah air. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, bahkan inklusif di dalam Al-Quran dan dipraktikkan oleh Rasulullah. Bahkan beliau menegaskan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta, dan membela negara sendiri dinilai sebagai mati syahid, seperti gugurnya membela ajaran agama. Yang keempat yaitu ciri-ciri masyarakat Islam. Ciri-ciri masyarakat Islam. Yang pertama yaitu persaudaraan. Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang beriman itu sebenarnya bersaudara. Ukhuwah Islamiyah tersebut bersifat universal, tidak terbatas pada lingkungan geografis tertentu saja. Sementara sikap bermusuhan dengan non-muslim tanpa alasan adalah bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu persamaan. Masyarakat Islam yang ideal adalah persamaan. Konsep persamaan yang menjadi ciri masyarakat Islam adalah mengacu kepada konsep hukum dalam makna persamaan kedudukan. Allah menegaskan bahwa kedudukan manusia itu sama, yang melebihkan seseorang dengan lainnya hanyalah ketakwaannya. Sebentar, Mbak. Tadi yang pertama apa tadi? Mulai dari pertama apa? Persaudaraan. Dalam bahasa Arabnya namanya ukhuwah. Persamaan dalam bahasa Arabnya namanya musawah. Ya, terus. Tadi sudah sampai mana tadi? Tasamu. Ini ada tasamu. Ya udah. Terus. Yang ketiga yaitu tasamu atau biasa disebut toleransi. Toleransi adalah sikap yang dapat membiarkan atau menghargai perbedaan, pendirian, dan pendapat. Dalam hal keyakinan agama, Al-Quran telah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Di sisi lain, Islam tidak melarang umat Islam hidup bermasyarakat dengan penduduk lain, asal mereka tidak memusuhi Islam. Yang keempat yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan perintah menegakkan yang benar dan mencegah kemungkaran atau keburukan. Next. Yang kelima yaitu musyawarah. Kata syura atau musyawarah berasal dari bahasa Arab yang merupakan akar kata syawara dan asyara, yang secara harfiah berarti menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah. Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat. Bahkan Al-Quran memerintahkan untuk bermusyawarah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Yang keenam yaitu... Benar. Tadi musyawarah berasal dari mutasyawarah. Syawara. Tadi sanya panjang. Syawara itu, kalau syawara itu bermusyawarah, kalau syawara itu saling. Itu wazannya kalau disorobnya di apa? Ilmu alat bahasa Arabnya namanya saling. Seperti muamalah, itu amalah yu'amilu muamalah, itu saling, dua-duanya aktif. Sawaro yusawiru musyawaratan, itu dua-duanya aktif. Beda kalau sawaro atau amalah itu salah satunya aktif. Tapi ketika amalah yu'amilu muamalatan itu dua-duanya aktif. Sama sawaro, bacanya apa tadi? Ulang. Berasal dari kata? Berasal dari kata syawaro dan asyara. Syawaro apa saya panjang enggak? Syawaro. Ya itu. Tulisannya gimana waktu ngutip di situ? Kalau di buku ini apa ya? Kalau ngutip itu ngambil dari mana?
Mana tadi? Syawaro yusawiru. Oh, di buku ini nggak ada. Berarti Anda ngambil dari internet atau mana ya? Gitu ya? Ngambil dari mana, Mbak Iya, Niken? dari internet. Ya iya. Dari internet. Nah, itu harus saya bentuk itu masalah kecil. Syawaro yusyawiru musyawaratan gitu ya. Jangan syawara gitu itu. Maka disitulah nanti ayat-ayat Quran itu kalau nggak ahli nafsiri seenaknya aja gitu ya. Oke. Terus. Yang keenam yaitu keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan bahasa Arabnya tawazun. Dari kata wazana. Wazana itu saling. Jadi di sini ada saling semua. Kalau wazana, halo, apa? Kalau wazana itu menimbang. Nah, tapi kalau tawazana saling imbang. Nah, sehingga keseimbangan diterjemahkan dalam bahasa Arabnya wazana, tawazana, ya tamazanu, tawazunan. Itu ada saling keseimbangan. Itu dua-duanya itu. Ya udah. Itu. Apa tadi? Keseimbangan bahasa Arabnya? Lupa. Apa? Lupa. Tawazun. Ini bacanya gitu. Tawazun. Ya. Apa keseimbangan bahasa Arabnya? Tawazun. Persaudaraan bahasa Arabnya? Ukhuwah. Persamaan? Lupa. Musawah. Jadi musawah saling. Ada kata saling sejajar. Sawah itu kayak ukuran itu loh. Apa? Kalau orang tukang itu kan ada meteran yang ada airnya itu kan, ya, ada airnya itu. Nah di situ itu namanya apa itu? Sawah. Tapi kita musawah adalah saling bersama. Jadi imbang benar. Jadi saling bersamaan dalam kedudukan. Ya. Oke, paham? Sampai di situ, Mas, Mbak? Paham, Pak. Oke, terus. Yang keenam yaitu keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan yang pertama antara kewajiban dan hak, yang kedua antara kewajiban individu dengan individu, yang ketiga antara kewajiban masyarakat dengan hak masyarakat, dan yang keempat antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Submateri kelima yaitu konsep kebudayaan Islam. Konsep kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang melintasi etnik dan bangsa. Ia adalah milik seluruh umat Islam di dunia. Kebudayaan Islam meletakkan agama Islam sebagai dasar terpenting dalam perkembangannya. Kebudayaan Islam berlandaskan pada nilai-nilai yang sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Hasil akal, budi, rasa, dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal berkembang menjadi sebuah peradaban. Pada hakikatnya, kebudayaan dalam Islam adalah menyeimbangkan antara aspek rohani dan materi serta tujuan hidup yang mana dunia ini sendiri dan akhirat kelak. Jadi artinya kebudayaan Islam apa itu kira-kira? Yang diambil yang mana? Yang tengah. Kebudayaan Islam ini kalau diterjemahkan berlandaskan pada nilai yang menghargai atau dengan gampangnya gitu. Kebudayaan Islam, coba kalau saya giniin masuk nggak nih? Pakai kursor? Oh nggak bisa, nggak ada ya. Oh ini nih. Kebudayaan Islam meletakkan agama sebagai dasar yang terpenting dalam perkembangan. Artinya ini kalau diringkas dari sini kebudayaan Islam ya, ini kebudayaan Islam ya. Saya ini gimana nih? Baliknya gimana nih?
Gimana nih? Recording, meeting information. Ini ada meeting information sama recording. Baliknya kemana, Mas? Ini tadi saya mau saya ini recording ya. Recording berarti meeting information. Oh, ini salah. Nah, udah. Ini sudah. Kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, harus tambah gitu, yang menghargai akal manusia gitu. Itu jadi, atau dengan kata lain, kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam gitu. Ini kan panjang, tapi nyari kata kuncinya yaitu apa? Pertama, kebudayaan Islam meletakkan agama Islam sebagai dasar penting. Artinya gini, kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang meletakkan Islam sebagai dasar-dasar nilai itu yang ya. Atau kalau diganti, kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Titik, itu gampangnya begitu. Ini kan di sini ada telurnya, kebudayaan Islam berlandaskan pada nilai-nilai, ya kan? Nah, ini keterangan. Ya, sampai di situ bisa dipahami? Halo? Halo? Nah, nanti ada perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Di bawah ada kata peradaban mana ya? Nah, ini sebuah peradaban berkembang menjadi. Ini kursor saya bisa masuk di situ enggak? Ini yang saya tunjuk ini, kata-kata sebuah peradaban. Kelihatan enggak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Harus dari situ karena yang baris 1, 2, ketiga dari bawah. Lihat enggak? Ada sebuah peradaban, ya? Ada? Lihat. Nah, Ada, Bapak. ya. Peradaban itu adalah kebudayaan yang sudah beradab, yang sudah maju. Tadi kan kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Kalau mau diteruskan, yaitu nilai-nilai yang sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Nah, kalau sudah berkembang, itulah nanti namanya adalah menjadi sebuah peradaban. 1, 2, 3 dari bawah, paling kiri. Bisa? Bisa? Sudah membacanya? Halo? Kok nggak jawab? Halo? Halo? Kok nggak jawab? Iya, Bapak. Bisa, Pak. Oh, ya udah. Bisa, Pak. Ya udah, terusin. Yang keenam yaitu nilai-nilai kebudayaan Islam. Sebagai kebudayaan yang bersumber dari ajaran agama, kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang diciptakan oleh umat Islam yang bersumber dari ajaran dan nilai-nilai Islam dalam suatu ruang dan waktu. Dalam hal ini meliputi yang A. memelihara kemurnian dan kesucian akidah, syariat, dan ibadah. B. memelihara keluhuran akhlak, moral, dan budi pekerti. C. memelihara kesucian nasab atau keturunan. D. memelihara kesehatan jiwa dan mental. E. memelihara kesehatan jasmani atau fisik. F. memelihara akal, G. memelihara lingkungan sosial, dan H. memelihara lingkungan alamiah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya bisa langsung unmute aja.
Udah? Kok diem? Halo? Halo? Halo, Mbak, ditutup itu aja, Mbak, share screen-nya. Baik, Pak. Tutup. Kok pada dia pada kemana nih? Satu, sebentar. Fajar Surya Muhammad, Nuri Amelia, Satya Amelia. Sebentar, saya lihat dulu. Nah, habis. Ya udah. Ada pertanyaan nggak, Mbak? Sebentar, ini dari sebelah kanan ini Muhammad bin Atina, Anggit Amalia, terus ke kiri lagi ini ada Fahmi Fadila, terus saya geser dulu Niken, saya geser kanan, jumlahnya 26. Ada chatting yang 2 kemana? Nggak bisa akses. Chattingnya nggak ada. Jumlahnya kan 20. Ini ST3 ya, 30 ya? 29, Pak. 29 ya? 30 sama Iya, 30 sama saya. Sebentar. Mana sih ini? Sebentar, Pak. Sebentar. Ya udah, pertanyaan gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya boleh? Silahkan, Fahmi. Itu kan yang di bagian berapa ya? Bagian 2 itu masyarakat dalam Al-Quran yang nomor 4 ada kopi. Tayangkan lagi, Mbak. Tayangkan lagi. Share screen lagi. Sebentar. Gimana? Sebentar. Di bagian yang keempat, masyarakat dalam Al-Quran. Loh. Oh, bukan. Yang kedua. Yang mana tuh? Sebentar. Yang slide 7. Nah, ini kan ada qabilah. Di sini qabilah ini diambil dari pengertian nama anak Nabi Adam yang jahat itu atau gimana ya? Sedangkan keturunan Nabi Adam kan tidak hanya Qabil Habil. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Apa ada yang ingin bertanya lagi?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahmi. Kalau untuk asal katanya Qabilah dari keponakan Nabi, mohon maaf kalian belum tahu, tapi dari Al-Quran sendiri, Qabilah itu diambil dari surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang diterjemahkan sebagai suku dan bangsa gitu. Mungkin Pak Abu bisa menjelaskan. Ya udah dari situ aja. Artinya begini, tidak ada kaitan sementara belum ketemu belum ketemu referensi yang mengatakan Qabilah dari Qabil Habil. Enggak. Qabilah itu ya perbandingan perbandingan kemajmuan dalam suatu masyarakat. Itu kan dalam ilmu sosial dinyatakan bahwa manusia itu berkelompok-kelompok, izun politik dan sebagainya. Maka di situ Al-Quran mengatakan apa? Ayatnya gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin bukan. Apa? Coba bacain yang li ta'arufu gitu. Ya qabaila li ta'arufu apa sih ayat depannya? Bacain, Mbak. Kalau enggak ya buka buku. Kadang-kadang kalau lagi mampet gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu apa sih Surat Al-Hujurat ayat 7 Pak ya. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu. Ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi di situ itu ketika Al-Qur'an itu menurunkan ayat-ayat itu di situ disebut ada qabail itu ya syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi
yaitu ada semacam rakyat atau su'ub, yaitu su'ub itu bagian kecil dari masyarakat, wa qabaila, dan yang lebih banyak adalah qabail. Jadi qabail itu mendekati suku-suku yang sudah menyatu, itu namanya qabail. Kalau syu'uban wa qabaila lita'arufu, agar engkau tadi kok hilang, agar engkau saling kenal mengenal. Jadi ini ketika Al-Quran diturunkan kan ada Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani itu banyak-banyak. Itu namanya kabilah Quraisy, terdiri dari sukunya ini. Ada namanya Bani Nazar, ada Bani Azrod, Bani Aus, itu. Terus jadi kabilah itu adalah di situ itu adalah suku bangsa, ya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila. Baru nanti menjadi kaum. Kaum itulah yang di situ adalah semacam bangsa gitu. Jadi dari qabail tadi membentuk suatu komunitas yang lebih besar, namanya kaum. Nah, kenapa kok Allah menciptakan qabail itu? Memang dalam satu hal orang itu bangga dengan klan-klan. Ada suku Padang, nah itu kan ada suku, karena saya keturunan dari Padang, saya keturunan dari. Tapi ketika Anda menyatu ke Indonesia, atau kalau di Arab itu Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Nadar, Bani Kohton, Bani yang lain, ingin bersama-sama untuk menyatukan dalam satu kesatuan yang besar, maka disitu namanya kaum atau bangsa. Sama seperti Indonesia, dapat lagunya Oma itu Madura, Jawa, Sunda, ini jreng semua Indonesia itu. Kenapa kok Allah memberikan itu? Supaya ibaratnya ada majmuk. Nah, ini tema kemajmuan ini sekarang lagi ini di Indonesia. Kalau udah majmuk mau ngapain? Warna-warninya kemajmuan inilah, itulah kekuasaan Allah. Gitu. Bahkan ini kan masyarakatnya majmuk, ya. Bahkan di dalam keyakinannya Allah juga di ayat lain mengatakan masing-masing itu punya syariat sendiri, jalan tersendiri. Di surat apa itu? Minhaja gitu, wa minhaja. Jadi ada yang syariat Kristen, ada syariat Yahudi, masing-masing. Kenapa Allah memberikan gitu? Supaya Anda itu tahu bahwa manusia yang diciptakan Allah itu macam-macam. Ibarat Anda melihat warna langit, ada pelanginya. Disitulah kemajmuan itu, perbedaan-perbedaan itu menjadi kesatuan. Nah, kalau orang itu bisa satu, majmuk bisa satu, mesti harus menghilangkan unsur-unsur keta'assub, kefanatikan. Fanatik harus ada, tapi kita juga harus melihat orang lain. Misalkan di Natal ini nanti yang udah saya sharing, kita harus punya ta'assub. Ta'assub itu Ta'assub itu apa namanya? Bahasa Indonesia? Fanatik, harus punya fanatik bahwa saya Islam. Tapi ketika kita bergaul dengan orang lain, ya, maka ta'assub itu ya dihilangkan dikit, bukan dihilangkan ta'assubnya. Saya tetap Islam. Bagaimana kalau mengucapkan Natal? Nah, disitulah terjadi perbedaan fikih. Kalau Anda sudah dekat hidup di daerah-daerah mana itu?
Flores atau Anda orang Islam sedikit, mengucapkan Natal itu menurut saya bagus, asal keyakinannya tidak. Tapi kalau bagi-bagi yang kayak di Padang, di Jawa yang Islamnya kuat, ya sorry, ya kita lebih bagusnya tidak mengucapkan. Maka itulah bisa dihukum haram. Karena apa? Seolah-olah kita membenarkan ajaran orang lain, gitu. Yang penting dalam hubungan masyarakat tadi tidak terjadi apa? Konflik-konflik itu. Bisa dipahami keterangan saya? Bisa, Pak. Jadi Terima kalau kasih. besok nanti Anda jadi pejabat Indonesia BPS, Anda ya nggak apa-apa menurut saya mengucapkan Muslim. Tapi ketika Anda sebagai mengucapkan Natal, maka Quraish Shihab menyatakan mengucapkan Natal itu nggak haram. Memang begitu itu terjadi perbedaan pendapat. Asal keyakinannya tetap. Nah, yang saya share itu supaya kita itu bahwa kita kan Islam. Ya, kita nggak usah lah. Kita tetap menghargai mereka. Lebih bagus omongan Anda kalau menurut saya dalam bergaul. Ada yang teman Kristen, Mbak, nama-nama Kristen itu siapa? Mbak Joshua. Bukan Mbak Joshua. Mas Joshua. Kalau Mbak siapa ya? Ya udah Mas aja lah. Angelica. Nah, Angelica ya, Angelica kan malaikat ya, ya. Mbak Angel, gimana? Natal sampean ini gimana nih? Wah enak ya, ya. Nah itu kan hubungan namanya hubungan masyarakatan. Jadi nggak usah ngucapin Natal, caranya begitu. Gimana? Gitu. Lah kok nggak ngucapin Natal? Sorry, menurut saya itu kok yang dari ajaran guru saya itu memang ada dua pendapat, tapi guru saya meyakini supaya kita nggak berubah, ya kita nggak ngucapin Natal. Sorry aja Pak, kalau disampaikan kok ngucapin hari raya nggak apa-apa, ya mungkin ajaran Anda boleh. Jadi kita pakai yang tidak boleh. Tapi ketika Anda nanti hidup di daerah mana tadi? Flores, Anda jangan begitu. Menunjukkan bahwa ajaran Islam itu itulah tasamu. Ini menurut pemikiran saya. Lah, Quraish Shihab kan berlaku untuk seluruh Indonesia supaya aman ya. Enggak apa-apa itu. Padahal mesti terjadi perbedaan pendapat. Di santri-santri nggak mau itu. Tapi nggak usah terlalu keras gitu. Itu udah. Ini jawaban apa tadi? Kobail sama apa? Kabilah ya? Jadi kabilah itu bukan berasal dari kabilah itu, cuma suku. Jadi masyarakat itu secara lahiriah alamiah mereka itu membentuk kelompok-kelompok sendiri dengan ciri-ciri khas tersendiri. Orang Padang senangnya Minang, kok Minang apa? Aku Minang apa? Bundukan doang itu makan bundukan doang. Kalau makan bundukan doang adunya nggak bayar. Makan bundukan doang kok masih bayar. Ya, ya kan orang Jawa senangnya gudeg, Jogja khususnya. Ya itu inilah. Lama-lama kalau udah bercampur jadilah masakan Indonesia. Maka kalau Anda kendurian orang Batak, resepsi orang Batak di situ biasanya ada masakan nasional. Itu berarti yang halal. Nanti ada masakan khusus Batak, itu kebanyakan ada birnya. Itu Anda jangan masuk. Yang udah pernah diundang orang Batak belum? Batak yang Kristen. Ada 2 pintu, biasanya ditulis masakan nasional. Anda ngambilnya di situ. Kok Anda masuknya yang masakan Batak atau apa ya? Di situ ada minuman bir, ada mungkin ada anjing, ya macam-macam lah. Gitu, ya. Bisa dipahami Mas siapa tadi? Bisa, Pak. Ya, ya udah. Terima kasih. Oke, terusin, Mbak. Apakah ada yang ingin tanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan.
Saya ingin bertanya mengenai slide 15 coba. Oke. Saya ingin bertanya mengenai toleransi ya. Apa pendapat kelompok kalian mengenai seseorang ataupun ulama yang itu gampang membid'ahkan orang lain gitu loh. Kan biasanya ada tuh yang sedikit-sedikit bid'ah gitu. Apa pendapat kelompok kalian yang hubungannya dengan toleransi? Terima kasih. Sebentar. Jawab dulu. Halo. 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 Gimana Mbak? Jawab. Saya ada telepon sambil saya sambil ya. Ada telepon nih. Halo. Ya, nak. Hah? Kenapa? Burung. Teh. Ngomong karo Pak, tapi ya wes kok tak peset saiki. Tak omongan ae, tak omong. Ora, ya boleh ono ae kira-kira nek penuh kuwi kan 2000. Oh, penuh. Pernah kita kan soko atas soko antar dulu. Kan semua dengan guru kan yang mungkin akan dulu. Benar. Dia terakhir orang gimana? Mulai 500 dari 500. Bapak nih, saya mau berhenti. Oh, ya. Nah, sebenarnya kira 10. Iya, iya 10 buka motor. Besok. Gimana Mbak? Mas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Satya. Apakah pendapat kelompok kalian mengenai bid'ah yang itu ada di Indonesia gitu? Menurut kelompok kami itu hal tersebut tidak baik dilakukan di Indonesia karena di Indonesia itu kan negaranya itu terdiri dari banyak sekali suku bangsa, agama dan ras sehingga kita harus saling menghargai atau menghormati antar masyarakat. Jika kita melakukan ajaran Islam sesuai yang ada di Arab itu mungkin kurang baik diterapkan di Indonesia karena memiliki itu kebudayaan. Apakah bisa diterima? Bisa. Lantas, bagaimana ketika kita menjumpai orang-orang seperti itu? Apa sikap kita? Neng go semen to
nek sampean isi ono sisane tambahin 500 betul. Nek isi mek penuh nemen ya 1000 ora apa-apa. Free. Kak ngirim mek kira. Nah, ya takok ya. Nah, oke Pak Janel. Nek adikku panjaluk sak tengah, kuwi desain semen bae, botone rasa no. Ngerti kan maksudku tadi? Ayo. Pokoknya aku butuh semen sing pokok 10 titik. Oh. Nek berarti adikku kok nganggo apa kan? Separuh disek kono. Nek isi ono sisa turahan ya kuwi botol 500. Nah, ora ya wis engko kapan. Oke ya. Nah, yang ini ya. Nggih, turun. Ya gimana, Mbak? Pertanyaannya itu bagaimana sikap kita ketika menemui orang yang Pak? Ya, paham saya udah paham pertanyaan. Jawabannya? Izin menjawab pertanyaan dari Satya. Menurut kelompok saya itu, kalau kita menemukan orang yang sering membid'ahkan orang lain itu, kita juga koreksi diri, karena bisa aja yang dikatakan orang itu benar, dan kita harus cari sumber yang lebih akurat lagi. Apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih. Gimana? Coba yang lain dapatkan gimana? Ya, yang lain mendapatkan gimana? Ada yang berpendapat lain nggak, Mbak? Tanyain, Mbak. Jika ada yang ingin berpendapat lain, dipersilahkan langsung unmute saja. Mungkin Pak Abu bisa menambahkan penjelasan dari kelompok. Oke, sebentar ya, ya. Pak. Bentar, lagi SMS. Oke. Nah, apa tadi mengenai ulama yang membid'ahkan dalam hal toleransi? Menurut saya, ulama itu semakin menghadapi masalah, dia harus semakin wisdom, harus bijak. Sehingga dia harus mempunyai banyak pendapat kaul dalam fikih. Itu menurut saya. Kalau dia pendapat ini, oh ini yang benar ini, itu menurut saya belum kriteria Nabi. Artinya belum, ulama itu kan pewaris Nabi, al ulama warasatul anbiya. Nabi itu sifatnya kan toleran. Nabi melihat orang PSK. Apa PSK itu apa? Bahasa yang kemarin bahasa lontong ya. Apa itu? Ongnya diganti. Itu kan enggak bagus. Tapi Nabi tetap menyanjung. Apa? Bahwa kamu itu PSK ketika kamu memberi makan, memberi minum ya. Pakai terumpah sama si anjing yang kelaparan, kucing yang kelaparan, itu masuk surga. Itu kan hebat. Jadi, Anda kan PSK, ngapain lo? Itu kalau Anda mau belajar AMH Najib. Tuh, itulah kebudayaan Islam itu begitu. Nah, apalagi ini sama-sama pinter-pinternya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, apalagi dalam politik, kacau. Maka sedikit-sedikit. Nah, sekarang itu Muhammadiyah sudah nggak ada terlalu ribut-ribut hari raya, ini Sabtu, ini Ahad, ini Jumat.
ya udah, kamu makan Jumat. Karena udah harinya ini Sabtu, ya udah. Yang penting ketika jadi khotib ada Sabtu diambil jadi khotibnya di NU, Ahadnya khotib di Muhammadiyah, itu nama geblek, orang gila. Yang ini yang satu, sekarang udah nggak terlalu ini, bagus. Cuma sekarang yang mulai adalah dalam politik. Apakah kita harus menegakkan ajaran Islam? Kata yang kelompoknya semacam yang garis-garis keras, "Waman yakum bima anzalallah." Harus potong kepala, potong ini. Nah, dia tidak kurang memahami bahwa hukum Islam berjalan pelan-pelan, tadarruj. Masih ingat kan? Ada 3 prinsip hukum Islam, yaitu apa? Qillatul taklif, sedikitnya pembebanan, tadarruj yaitu pelan-pelan, satunya apa lupa lagi. Qillatul taklif, tadarruj, apa ya? Lupa. Nah, itu Nabi itu sifatnya begitu. Nabi ngelihat Abu Sufyan. Ini larinya ke akhlak. Abu Sufyan itu orang yang senang dipuja-puja. Dia keturunan bangsawan. Maka ketika Fathu Mekah, ya, Islam membuka kota Mekah, kata Nabi apa? Barang siapa masuk Ka'bah aman. Itu orang-orang bingung tuh. Ini orang Islam bawa pasukan banyak amat. Gimana nih? Lari ke sana sini. Nabi sebelum masuk pintu gerbang ngomong, siapa yang masuk apa aman? Apa yang ditunjuk? Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Itu Nabi. Melihat Abu Dzar Al-Ghifari, beda lagi. Abu Dzar ingin kaya. Nabi ngerti kan? Abu Dzar, kamu itu kaya boleh, bagus. Ya kerjalah. Tapi Nabi ibaratnya udah ngerti. Ini apa? Kalau dikasih modal habis ini, udahlah kamu itu bagusnya berbuat baik yang ini. Nanti di surga orang-orang yang tidak terlalu kaya bahasanya akan dijemput pertama kali, termasuk rombongan-rombongan yang tidak dapat, yang hisapnya itu gampang, itu toleran. Kembali kepada tadi ulama yang cepat membedakan. Kalau orang-orang yang cepat membedakan, makanya itu kebanyakan ulama-ulama politik, apalagi misalkan kata NU Muhammadiyah persis masuk politik, nah itu gampang. Nah, karena faktor politik itulah yang padahal Islam nggak begitu, ya. Yang bagus orang yang masuk pendidikan menurut saya. Tapi kalau kita tidak berpolitik juga salah. Artinya berpolitik boleh, tidak harus masuk partai politik, tetapi tetap perbuatan kita tidak boleh tidak toleran. Coba deh, saya mau tanya, Anda Muslim, ya, semua Muslim. Kalau mau udhulu fisilmi kafah, masuk Islam sesuai ajaran Nabi, apa ajaran Nabi dan secara menyeluruh. Mulai dari Anda di rumah itu kalau minum, nih gini, bagusnya memang ada yang mengatakan mendapat berdiri boleh, minum harus baca bismillah, duduk. Terus kalau masuk masjid, sandal kanan, kaki kanan dulu ke atas. Kalau ke kamar mandi, itu yang remeh-remeh aja. Ketika ketemu saudara di depan, kita lagi naik motor, turun. Itu Nabi. Sama sekarang ada yang begitu itu. Masa bodoh. Apalagi Anda naik mobil, di sini ada becek, di sini ada tukang sapu atau tani, yang ada becek itu kencengin aja mobil, ceret gitu, ada melumuri itu. Kan yang orang itu kok kurang ajar nih. Nah itu kalau ajaran tasawuf enggak begitu. Orang yang ajaran tasawuf, ya Allah, kenapa ya orang itu apa tadi naik mobil cepat-cepat kan akhirnya saya ke mata saya kan kena ini atau basah, kuyup basah lah ini. Paling dia berdoa, ya Allah tunjukkan mudah-mudahan dia tidak seperti itu. Alhamdulillah Allah, kenapa engkau ngasih, berarti ngurangi dosa saya. Tuh orang tasawuf gitu. Ya kan? Ya kan begitu.
Iya enggak? Nah, ulama sekarang kadang-kadang ilmunya pas-pasan, belum apa sudah membuat hukum. Maaf. Makanya saya nggak berani. Bagi saya, yang saya belum bisa niru Nabi secara keseluruhan. Yang penting mengendalikan hati itu. Ini ribut itu. Itu namanya belum dewasa. Nah, coba Nabi. Orang Taif melempari plak sampai berdarah, sampai Abu Bakar sama Abu Thalha itu kan menghadang itu kan. Mereka berdarah semua. Itu di perang Uhud. Di Taif itu yang Abu Bakar ya kayak. Coba apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kenapa mereka dimarahin? Padahal Jibril udah ngomong, Muhammad, lu digini-giniin, ayo, ini dua gunung ini menjadi kota Mekah, Gunung Uhud sama gunung apa satunya? Kan saya tumpahin itu. Kalau gunung diangkat malaikat Jibril kan gampang. Atau kalau kayak di Bogor itu misalkan ada gunung gede, meletus saja kan gampang, hancur semua. Itu. Jadi kembali ulama sikap ulama yang bitam sama sedikit membitan ngomongnya sebenarnya nggak usah bid'ah karena ada perbedaan pendapat. Kalau kamu begitu ya udah. Makanan aja begitu. Orang Padang memasakkan makanan orang Jawa yang manis. Enggak, kamu masaknya harus yang gini. Orang Jawa memasakkan ini makan ini enggak usah. Kalau perlu saat orang Padang undang orang Jawa. Orang Jawa ini masakan saya lo Jawa, tapi mohon maaf ya manis. Coba deh saya menyicipi ya. Lama-lama kan lidah Padangnya jadi orang-orang yang sekolah di Jogja kan walaupun Padang kadang-kadang itu. Terus kita di Padang itu makanan. Ya sama begitu. Saya kira cukup puas ya. Kok cukup puas? Cukup bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Jadi kalau Anda jadi orang, hendaklah katanya meniru Nabi semua kan ini tirulah sunnah Nabi banyak loh. Enggak sembarangan. Maka itu caranya ulama dulu lewat ilmu tasawuf bukan gitu. Mas deketi. Enak ya arah itu. Gitu. Paling kan begitu. Enak ya adu jago. Dia nungguin dia adu jago. Itu sunan-sunan ngampel sunan sebagainya itu rata-rata gunang itu begitu. Lama-lama dia menunjukkan, udah asar nih, ayo. Nah, dia sholat. Lama-lama kan malu. Nggak malu, baru ngomong, kasihan dong adu jago itu kan gitu. Tapi imam Sunan Ngampelnya itu punya kelebihan karena orang-orang Jawa waktu itu kan punya ilmu-ilmu yang linue gitu. Itu caranya. Ya udah, terus. Apa ada yang ingin ditanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya, Matus. Ya, yang masyarakat dalam Al-Quran, slide masyarakat dalam Al-Quran. Ya, saya itu minta tolong berikan contohnya biar Kak lebih paham gitu apa sih Kak perbedaan dari 4 itu. Berikan contohnya dari masyarakat dalam Al-Quran itu. Oke.
Satunya kan Nesa ya. Nesi siapa tadi? Nesa. Jawaban Nesa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Matus. Jadi kan masyarakat dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 pengertiannya. Kalau yang kaum itu sendiri itu lebih didasarkan kepada kelompok-kelompok manusia. Kalau yang umat itu lebih menekankan pada kelompok masyarakat keagamaan tertentu atau memiliki agama yang sama. Selanjutnya, untuk yang Sya'ab ini lebih menekankan kepada keturunan dari suatu nenek moyang tertentu. Kalau yang Qabilah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abu, yaitu cara bahasa berasal dari kata keturunan, tapi diambil dari ayat Al-Quran memiliki arti suku atau bangsa. Mungkin untuk jelasnya Pak Abu bisa menjelaskan. Ya, oke. Ya, ini untuk istilah yang bentuk dalam budaya Islam atau konsepsi Islam itu masyarakat itu ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin. Satu, kita menciptakan itu ada zakar itu artinya laki-laki wa unsa, perempuan. Kenapa di situ enggak disebut banji? Ayo. Kenapa ayat itu enggak? Sebetulnya banji itu ada, tapi kenapa? Artinya banji itu sebetulnya pada dasarnya ada orang itu cenderung ke laki atau perempuan sebetulnya. Orang banji itu sebetulnya kalau benar-benar itu, oh dia laki-laki, dia medok itu apa ya? Medok itu apa ya? Itu apa ya medok itu? Seperti perempuan perilakunya. Ya perilakunya menyek itu apa ya? Feminin, bukan feminin itu bagus. Feminin. Apa ya? Pokoknya ya gitulah apa itu medok lah. Medok itu seperti perempuan. Itu kalau diteliti benar, Mas. Ini waja'alakum minta karin nongsa dulu nih ayat itu. Kalau diteliti benar, menurut kita pikir ternyata ada namanya orang itu hunsa. Hunsa itu banci atau wadam. Wadam itu kalau diteliti ternyata dia itu bisa ada yang laki ke wanita-wanitaan, ada yang wanita tapi ke laki-lakian. Itu kalau dibahas dalam psikologi ada salah asuh dalam masa kecilnya. Yang laki-laki punya zakar itu menara. Yang perempuan punya farji itu gua. Atau kalau bahasa itu alat vitalnya apa namanya kalau perempuan itu apa? Vagina. Ya itu. Kalau laki-laki apa ya? Ya gitulah. Pendis ya itu. Bukan pendis. Zakar itu yang berdiri sama yang itunya komplit pokoknya zakar. Nah, itu kalau diteliti sebenarnya orang banji itu ya kalau harus dianya aslinya itu laki-laki. Buka. Malu dia, nggak mau. Tapi kalau diintip ketika kencing, oh dia menggunakan kemaluannya laki-laki ya, berarti dia orang laki-laki. Makanya istilah Al-Quran dzakarin wa unsa. Laki dan perempuan satu. Wa ja'alnakum dan kami menjadikan kamu sekalian itu syu'uban. Yaitu rakyat, syu'ub itu sya'ab rakyat, wa qabaila dan apa? Wa qabaila dan qabail itu
Wa qabaila li ta'aruf. Itu dalam ayat apa itu? Surat ayat. Di ayat lain ada ya qaumana ajibu ilallah. Nuh mengatakan kepada kaum-kaumku, laila wa naharun falam azidhum du'ai illa fira. Saya Tuhan sudah 950 tahun mengajak kaum ajibu ilallah. Terus ya qaumana ajibu ilallah da'iyan ilallah, menuju Allah, tapi mereka enggak mau. Saya udah capek Tuhan, kata Nabi. Itu pakaian ya qaumana, kaumku. Dia udah mengatakan ya qaumi, saya itu udah mengajak kamu lailan menaharon, siang malam, tapi kamu masih begitu. Apalagi yang akhirnya Nuh ngomong sama Allah, kalau begitu Rabbila tadar al kafirina dayyaru. Sifat Nabi Nuh beda sama Nabi Ibrahim. Kalau begitu Tuhan, tolong timpakan azab aja, hempaskan semua. Rabbila tadar ni al kafirin, mereka kafir aja. Hah? Nabi siapa tadi? Oh. Akhirnya Nabi Nuh disuruh bikin kapal. Cara menghilangkan mereka itu bikin kapal. Ketiga itu atau musim apa kemarau kok bikin kapal. Orang kan lucu nih Nuh ini. Pada ngejek. Bahkan ada ketika lagi dibikin kapal itu dikencingi, diludai, diein macam-macam ya. Akhirnya Nabi Nuh, awas kamu hari ini bisa menghina saya. Tapi suatu saatnya nanti kamu akan terhina. Benar. Batal tiba-tiba banjir besar. Habis. Itu doanya Nabi Nuh. Tapi kalau Nabi Ibrahim beda. Qala wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini nanti yang nurunya ke Nabi Muhammad. Jadi sifatnya itu enggak langsung model Pak Rizik Syihab. Ya, ada baiknya ada buruknya. Oh, udah hancur. Nabi Ibrahim bukan itu. Faman tabi'ani Tuhan, kalau kaumku itu ikut saya, mini maka dia adalah keluarga saya. Waman asoni, kalau mereka itu bermaksiat menentang engkau Tuhan, fa innaka ghafurur rahim. Bukan dihancurkan Tuhan, tidak. Nabi Ibrahim begitu. Beda enggak? Halo? Ya beda Pak. Nah, saya Qurannya gitu. Faman tabi'ani, kalau mereka ikut saya, tidak ikut Namrud rajanya itu berarti mereka itu mini golonganku mendapat. Faman asoni, mereka itu bermaksiat atau menentang engkau Tuhan ya Allah. Dia tidak mengatakan hancurkan, tapi fa innaka ghafurun, terserah engkaulah Tuhan. Engkaulah yang maha pengampun. Maksudnya ampuni mereka, ampuni. Itulah yang nanti nurunnya ke Nabi Muhammad. Ketika di Taif itu Nabi Muhammad berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum ya'lamun. Orang Taif melempari macam-macam, Jibril sudah siap untuk menghempaskan. Tapi apa? Nabi Muhammad, ya Allah, tunjukkan mereka itu karena mereka kaum layak lamun yang belum ngerti. Itu. Maka kenapa doa Anda itu ketika kama apa yang terakhir itu doa tahiyat itu gimana? Kama sholli Ibrahim ala Ibrahim, kama sholli ala Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sama Ibrahim itu sholli ala Muhammad, sholli ala Ibrahim? Kenapa? Nabi Muhammad itu belajar dari Ibrahim. Kebapakan, toleran, macam-macam gitu. Itu dari situ. Nabi Ibrahim gitu. Jadi katakan kalau di Indonesia ada Presiden X ini dikuasai oleh Cina, oleh ini macam-macam lah. Kayaknya orang Islam gitu. Bagi pemimpin yang toleran paling ingatkan, Pak J, Bu kamu itu udah kurang bagus nih. Tidak usah orang Islam di ini, tidak. Jadi diajak ngopi bareng, ngomong lah kok dia masih gitu. Paling kita berdoa ya Allah tunjukkan mudah-mudahan dia sadar. Itu MH Indonesia
juga begitu. Terakhir kemarin Mbak Najib ngomong, kalau anak-anaknya Pak Rizik Syihab itu sampai dibunuh-bunuh dengan tidak jelas, saya pun bisa nurunin Pak Harto. Itu artinya, itu kan sama orang Islam. Dan mereka punya keyakinan bahwa cara memperlakukan Islamnya harus begini, keras. Tapi ya jangan dibunuh-bunuh begitulah. Gitu ibaratnya kalau tafsiran saya. Mereka kan makhluk ciptaan Allah. Bukan yang nguasai itu kamu. Kalau kamu begitu dolim, saya pun dulu bisa menurunkan Mbak Harto. Itu artinya nanti terjadi gejolak, nanti baru MH diundang. Itu Pak Harto dulu begitu. Udah diperingatkan berkali-kali. Akhirnya itu caranya MH, kalau menurut itu cara orang-orang wali-wali Songo itu begitu. Ini tadi apa, kaum umat ya. Nah, kadang-kadang kaum itu ya bangsa. Kecuali yang tidak bangsa itu adalah apa tadi, Qabail sama Su'oban wa Qabail. Jadi Su'ub itu bisa berarti apa di sini itu nenek moyangnya, yaitu mereka itu tinggal dalam yang sama, apa namanya, senasib seperjuangan itu. Nah, sama Indonesia itu walaupun tidak satu nenek moyang. Indonesia itu nenek moyangnya dari orang Yunan walaupun dari mana-mana, cuman yang Papua itu dari Melanesia itu, yang Papua itu. Nah, tapi semuanya ada kesamaan, yaitu pernah dijajah Belanda 350 tahun alias 3,5 abad. Alias kalau orang itu umurnya 50 dibagi 5, itu antara 6 atau 7 turunan. Tuh, coba. Dari zaman Diponegoro sampai sekarang itu mungkin anak-anak yang Diponegoro yang ke-7 atau ke-6. Dari zaman Imam Bonjol itu anak yang ke-7 gitu. Nah itu Sa'ab. Nah Qabilah itu ya suku Padang, ya sama kayak Arab tuh suku Badui. Nah yang di gunung itu namanya suku Badui. Coba nih, ini bedanya Umar sama Muhammad. Orang Badui datang ke masjid, ya lihat masjid ya, udah kan. Biasanya kan dia kencingnya itu kan di mana-mana, namanya orang udik ya, orang gunung itu di pohon aja. Dia nggak ngerti kalau di masjid itu apa namanya, tidak boleh kencing di situ. Coba oleh Umar kurang aja nih, oleh Nabi stop, jangan gitu Umar. Ini nggak ngomong, orang ini belum tahu kalau kencing di masjid itu cara Nabi begitu. Akhirnya disiram, dibersihin, cuciin itu. Nggak apa-apa Umar. Disitulah sifat Umar ingin menegakkan tapi direm oleh Nabi ya. Kalau itu ada Nabi gampang. Sekarang semuanya kan baik kiai ini si A si B ada yang merasa menjadi kiai hebat sekali. Ini merasa jadi pemimpin. Nah di atas pemimpin itu nggak ada yang akhlaknya itu seperti Nabi Muhammad. Ini susahnya sekarang. Jadi hanya ini bid'ah, ini kafir. Nah, kok gampang teman kafirkan gitu loh. Itu kata Iman Najib. Apakah kamu yang Islam itu nanti benar-benar nanti Islam husnul khotimah? Maka kita berdoanya ya Allah, ya akhiri doa saya itu nanti husnul khotimah. Itu karena apa? Tuhan itu bisa bolak-balikkan waktu, bolak-balikkan hati. Nah, saya jawab lagi Qabilah ya ini lebih ke suku. Terus kaum tadi bisa kayak Su'ub, bisa arti negara. Itu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud itu berarti satu. Cuman kan waktu itu kan, nah disitulah maka muncul teori negara itu ada batas wilayah itu. Kaum Nabi Nuh itu kaum Samud, Nabi Nuh kaum Samud, misalnya batasnya Nabi kaum Ad kaum Samud. Misalkan di daerah yang sekarang namanya, Anda cari sendiri deh di mana sih Ad itu yang banyak bangunan-bangunan. Itu ada situsnya itu. Sekarang di Yordania atau di mana saya pernah ya.
Benar. Nah, Indonesia sekarang namanya bangsa. Jadi disebut syu'ub, bisa disebut kaum Indonesia, bangsa Indonesia, syu'ub Indonesia. Kalau di Libya namanya Republik Rakyat, itu Al-Jumhuriyatul Islami, itu Syu'ubiyatul Islamiyah, yaitu Republik Rakyat. Jumhuriyah itu Republik Rakyat Libya itu, ya, gitu. Sampai di sini bisa ditangkap? Bisa, Pak. Terima kasih. Terus. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ini jam 9:30 nih. Ya, 9:30. Ya, udah. Kalau nggak ada yang perlu saya jelaskan lagi nggak? Coba Mbak, di-share terus ke bawah. Kopila terusnya apa? Next. Paham kemasyarakatan. Apa? Nah, seginian. Di sini kan ada kesatuan dan kalau kita udah menyatu dalam orang Indonesia ya sudah, kita berarti ikut pemerintah Indonesia. Kok itu tidak hukum Islam gini-gini? Karena kita majmuk, zaman Nabi aja kita majmuk. Maka menurut Nurholis Masjid, kita menggunakan Pancasila itu adalah seperti Piagam Madinah. Dasarnya bukan Islam, ya. Tapi ketika ada musuh bersama, kita harus satu. Masing-masing Kristen, Yahudi, Buddha, dan sebagainya itu kalau ada di Indonesia dihormati, silakan. Ya itu begitu. Itu kan urusan sama Tuhan. Itu. Apalagi ini tidak dibulunya sekali. Nah, inilah namanya istilah Mukti Ali itu kita setuju dalam perbedaan. We agree in disagreement. Kita setuju dalam perbedaan. Sama kalau Anda keluarga, kalau dulu orang anaknya banyak kayak saya ini, dulu bapak saya punya anak berapa? 11 itu. Setuju dalam perbedaan. Yang ini itu kalau makan nakal. Yang ini nanti dulu sampai enggak kebagian. Ibunya ngerti gitu. Itu contoh. Yang ini senengnya kalau apa ngambil dulu, yang ini nanti udahlah. Itu beda-beda di keluarga. Kalau keluarga sekarang kan paling 2, ya kan? Nah, itu bedanya dalam satu keluarga, di keluarga besar gitu. Katakan Anda naik ke keluarga nenek atau kakek. Macam-macam. Ada yang sifatnya itu nakal, nggak mau dinakalin. Ada yang udah ngalahan, ya udah biarin lah. Nah, yang bagus itu yang itu yang ngalahan. Itu yang ngalahan itu bukan berarti kalah, tidak. Ya. Ngalahan itu toleran sedikit karena ngerti, oh dia itu senangnya kalau ngambil itu duluan, ya udah biarin, takut nggak kebagian, ya udah kita nggak kebagian benar misalkan, ya udah nanti Allah kan ngasih rezeki. Itu saya belajar dari kehidupan saya. 11 keluarga, ada yang sekarang udah meninggal, ada yang kadang-kadang makan ini nggak mau makan ini oleh ibu saya. Mas Abu, jangan dimakannya, itu keserangan ini. Saya ngalah. Saya makannya yang sisa-sisa. Saya makannya banyak. Nanti udah ini udah nggak ada yang makan. Saya makan semua, saya habisin. Gitu. Itu saya, ya. Oke, terusin. Ini paham kemasyarakatan. Al-Quran tidak harus bersatu. Ini makanya orang umat Islam harus satu. Susah sekarang. Yang penting Malaysia silakan, Indonesia silakan. Tapi nanti ketika musuh Barat bersama-sama kita boikot. Udah gitu aja. Kita itu sudah su'ub dan ini masing-masing punya negara kok. Ikuti pemerintahnya selama pemerintah Indonesia kok tidak mengharamkan apa? Arak itu terbatas di hotel-hotel. Kok nyatanya ada di warung-warung, ya Anda ngomong polisi nggak mau
sentil terus, nggak usah bubrain diri sendiri itu. Nah, itu kurang bagus ya. Terus naik. Apalagi paham kuasa. Harus ada persatuan dan kesatuan ya. Apa namanya persatuan kesatuan itu al-ittihad atau persatuan dan kesatuan. Terus. Asal keturunan. Nah, kita karena ada keturunan asal tidak menimbulkan perpecahan. Ya kok orang Padang kan bangga dengan Padangnya, orang Sunda bilang, tapi jangan ngomong begitu ketika ada orang Jawa atau orang Padang, orang Sunda ngomong, oh, kalau udah nggak benar, misalkan saya Padang, Anda orang Jawa sama Sunda, saya cerita sama yang detail nggak apa-apa. Jadi pergaulan begitu, itu kebudayaan Islam yang dijaga Islam. Saya baru ketemu orang Padang, saya orang Jawa. Nggak enak masakan apa Padang gini pedes, nggak boleh begitu, nggak boleh ya. Oh masakan Padang coba deh saya cincipi. Saya kan dulu nggak senang pempek, lama-lama oh iya. Akhirnya lidah kita jadi menyatu gitu, lidah Indonesia itu. Makan gudeg oke, makan Sunda ya saya senang, Padang ya sekarang karena santannya sekarang saya ngurangi. Terus bahasa. Nah, bahasa kan otomatis. Sunda mengatakan apa ya? Misalkan makan dahar. Nah ini perbedaan ini aja tingkatnya. Kalau makan enggak saya lupa nih. Dahar itu kalau orang Sunda makan biasa. Artinya makan yang tuang itu mana yang Sunda? Yang Sunda. Mana? Halo Sunda. Yang dari Sunda. Saya, Pak. Nah, bisa makan tuang dahar satu lagi apa itu yang ada tingkatannya? Maksudnya gimana? Emam, Pak. Emam paling rendah. Paling lemes, Pak ya. Nah, kedua? Kedua kayaknya dahar. Dahar. Terus ketiga? Kedua tuh tuang, ketiga tuh dahar, Pak. Iya benar. Nah, tuang dahar. Terus? Ya. Terus? Yang kasar ada sih, Pak, Madang. Ada kasar. Sama berarti. Jawa itu Madang, Badok. Wah, itu Jawa kasar itu. Itu digunakan kalau antar kita itu udah muhalit udah deket bener. Lu kayak saya ngomong lu. Kalau orang Betawi itu gitu. Itu udah itu. Tapi kalau dengan orang lain dan itu kalau di Jawa dan udah untuk menghormati orang yang sepuh. Jadi lebih tinggi. Sama bahasanya kan tuang nggak ada Indonesia, Jawa, untuk Badok atau Madang sama. Terus makan biasa, terus dahar. Nopo panjenengan sampun dahar itu untuk orang yang lebih ini. Di atas itu kromo inggil, kromonya keraton saya nggak ngerti. Ada lagi tuh, ada lagi satu lagi. Nah itu bahasa. Terus itu contoh Padang sama Jawa. Terus adat istimewa ada. Nah, maka adat ini penting. Kalau kita mau kebudayaan Islam maju, ya menghargai adat. Apa tadi bahasa Arabnya? Al-adat, lupa lagi. Muhakatun, muhakamah. Adah itu bisa menjadi hukum. Dari kata hakama yuhakimu muhakamah, dapat dijadikan hukum. Itu kan udah sejarah, unsur sejarah ya. Indonesia itu kental sekali, dijajah 350 tahun. Mau Kristen, mau Buddha, mau itu, cuman yang banyak berperan itu umat Islam karena memang yang mayoritas. Dulunya negara-negaranya ada kerajaan-kerajaan Islam. Bahkan konon yang namanya siapa itu yang di Batak itu? Pahlawan itu siapa namanya? Lupa. Pahlawan dari Batak. Raja siapa sih? Aku nggak pada ngerti ya. Itu sebetulnya Islam.
Seperti di Ambon itu siapa namanya? Aduh lupa lagi ya. Itu sebetulnya Islam, cuman karena oleh Kristen akhirnya sejarah itu seolah Kristen. Sebenarnya banyak orang Islam. Di Ambon itu siapa? Patimura. Nah, ada nama asli. Coba setting nama asli Patimura, sejarahnya. Mungkin nanti ketemu. Patimura itu Islam. Yang Kristen itu Martatiahahu. Patimura itu kan raja yang pemberani itu dari Ambon, ya. Oke, itu kan sejarah. Terus naik. Cinta tanah air, ya udah naik. Ya, ciri-cirinya terus cepat. Satu, nah ini uhwah, musawah, terus tasamu tadi udah dalam saya aman ma'ruf. Nah ini aman ma'ruf. Nah menurut saya kita itu cara aman nahi mungkarnya menurut saya kayak Pak Rizik Sihab, Pak Kiai Rizik Sihab, saya senang dalam membuatnya, tapi pada suatu saat saya kurang senang karena terlalu keras menurut saya, ya. Bagus itu, tapi terlalu keras. Karena Nabi itu kan kalau dakwah nggak sekutu, gitu. Karena tadi saya ceritakan satu keluarga aja kadang makan aja beda. Ada orang Kristen itu yang kepingin nongol, ya udah, bagaimana caranya? Kecuali nanti udah keterlaluan baru kita gerakkan, gitu ya. Misalkan orang jangan minum arak, ya benar itu ajaran Islam. Tapi dari dulu pun di Mekah kan masih ada Arab. Orang yang mabuk-mabukan itu ada. Artinya secara umum dilarang. Di Indonesia dilarang kecuali di bar-bar yang ada hotelnya. Tapi kadang-kadang turun ke desa, nah itu ngomong polisi ini nggak boleh. Gitu. Oke, terus ini udah setengah, saya kira cukup lah ya. Iya, Ya. Bapak. Cukup 1 menit atau sampai ini. Udah dah, nggak usah ngeringkas lah, cukup sampai di sini aja ya. Ya, Mbak, tutup. Nggak usah ngeringkas. Terima kasih. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pengumuman dari saya masih ada